Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah ya, pastinya sehat selalu. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan hidayah, kesehatan ya, yang mana kita bisa kembali bersilaturahmi, menuntut ilmu kembali, yang mana tentunya di channel yang berbahagia ini. Oke ya teman-teman, dimanapun Anda berada, di pagi yang cerah ini saya akan memberikan diskusi ya, atau memberikan sebuah materi tentang pembelajaran tajwid ya teman-teman ya. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah itu teman-teman, sebuah hadis. Lalu perlu diketahui juga bahwasanya hukum dari mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah ya teman-teman ya. Ketika ada salah satu di antara kalian mau mempelajari atau belajar ilmu tajwid, maka gugurlah kewajiban teman-teman untuk mempelajari ilmu tajwid tersebut. Karena ada di antara kalian tadi yang mempelajarinya, yakni mempelajari ilmu tajwid. Akan tetapi membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain ya teman-teman ya. Tidak boleh diwakilkan. Memang harus kita sendiri yang benar-benar membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid. Nah, oleh karenanya saya akan memberikan, kita diskusi bareng-bareng ya. Kita belajar bareng-bareng tentang pembelajaran tajwid. Nah, dimulai dari apa, Kang, tajwidnya? Di sini kita mengambil dari bab 1 dulu ya teman-teman ya, tentang nun sukun atau nun mati, tanwin ya teman-teman ya. Ini yang saya lingkari, bab pertama, nun sukun dan tanwin. Di sini dapat dilihat ya teman-teman ya, ketika, nah ini bisa dibaca ya teman-teman ya, ketika ada nun sukun atau nun mati atau berharokat tanwin, ini bertemu dengan salah satu huruf yang 29 itu ya teman-teman ya, huruf hijaiyah mulai dari alif sampai dengan ya, maka sudah pasti terbentuk 5 hukum bacaan yang mungkin bagi kita sudah ada yang mengenalnya. Nah, ketika teman-teman sudah mengenalnya, kita saling bersinergi ya teman-teman ya, yang mana saling menguatkan ilmu tajwid kita, terutama khususnya di dalam membaca Al-Quran ya teman-teman ya. Lalu macamnya apa saja, Kang, tentang nun sukun itu atau tanwin? Nah, di sini ada banyak macamnya. Ini dia. Yang pertama izhar, ikhfa, idgham, kemudian iklab. Oke, kita kaji satu persatu ya teman-teman ya. Kita masuk yang pertama, yakni izhar. Ini ya yang saya lingkari, izhar. Apa sih yang dimaksud dengan izhar itu? Nah, ini pengertiannya ada di bawahnya ya teman-teman ya, jangan khawatir. Izhar menurut bahasa adalah jelas atau tampak. Sedangkan menurut istilah, izhar itu memiliki pengertian yakni melafalkan huruf izhar dari tempat keluarnya huruf tanpa disertai dengan bunyi dengung ya atau gunah. Jadi cara membaca bacaan izhar ini, apabila ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar ya, maka cara kita membacanya harus jelas ya teman-teman ya. Tidak boleh mendengung ataupun kita membacanya samar-samar. Harus jelas dan nampak. Dan hurufnya apa saja, Kang? Nah, di sini saya contohkan hurufnya ya. Di sini ada 6 macam hurufnya. Yang pertama huruf ha,
yang kedua hamzah ya, ketiga ain, lalu ghain ya, kha dan ha ya. Ada 6 huruf. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha ya teman-teman ya. 6 huruf. Dan contohnya saya sertakan di bawahnya ya teman-teman ya, di sini. Nah ini kalimat, yang ini 2 kalimat. Saya perbesar ya teman-teman ya, saya zoom. Nah ini, di sini ada bacaan yan iu. Cara membacanya harus jelas karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idhar tadi ya teman-teman ya, yakni apa? Ya, ain, betul. Jadi cara membacanya harus jelas dan nampak. Yan iu, tidak boleh yan iu atau yang iu. Itu bukan termasuk bacaan idhar. Karena ini bacaan izhar, cara membacanya adalah harus jelas. Yan iu. Ya, itu kalau kalau nun sukun bertemu dengan ain. Sedangkan di bawahnya ada lagi nun sukun yang bertemu dengan kha ya teman-teman ya. Wal munkhaniqah. Cara membacanya harus jelas karena nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idhar, yakni huruf kha ya teman-teman ya. Cara membacanya wan munkhaniqah. Nah, tidak boleh wa munkhaniqah atau wa munkhaniqah. Itu bukan bacaan dari idhar. Jadi memang bacanya harus jelas ya, tampak wa munkhaniqah. Nah, lalu tentang tanwinnya bagaimana, Kang? Nah, ini saya contohkan yang tanwin ya, teman-teman ya. Nah, ini yang tanwin. Nih, bisa dilihat di sini tanwinnya ini dhammah tanwin bertemu dengan huruf ain ya. Dan cara membacanya tentu harus dengan bacaan yang jelas. Ngazabun azim. Nah, itu jelas kan teman-teman ya? Karena tanwin, yang dimaksud dengan tanwin itu apa saja sih? Fathah tanwin, kasroh tanwin maupun dhammah tanwin. Nah, itu ada 3 ya tanwin ya. Dan ini kebetulan bertemu dengan salah satu huruf izhar, yakni ain. Jadi cara membacanya harus jelas dan nampak. Azabun azim. Mudah ya teman-teman ya. Nah, itu sekilas. Kita lanjut ke materi berikutnya ya teman-teman ya, tentang idgham. Nah, penasaran kan seperti apa bacaan idgham itu? Nah, sebelumnya di sini ada catatan yang perlu kalian ketahui. Saya bacakan ya teman-teman ya. Ketika huruf nun sukun atau mati atau berharokat tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf idhar di atas ya, maka suara tersebut baik satu atau lain kalimat seperti ngazabun azim, itu kan 2 kalimat ya teman-teman ya, harus dibaca dengan jelas. Ingat ya, karena idhar maka cara membaca kita harus jelas. Selain itu ada juga tambahan yang menyebutkan ketika ada mem sukun atau mati ya bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka cara membacanya juga harus dengan jelas. Itu namanya adalah idhar syafawi. Nah, seperti apa sih bentuk dari idhar syafawi? Nah, nanti kita nantikan materi berikutnya ya, setelah bab-bab sebelumnya kita terpenuhi. Nah, itu kan baru idhar ya. Yang kedua adalah idgham. Apa sih yang dimaksud dengan idgham itu? Nah, penasaran ya pastinya ya teman-teman ya. Oke, nantikan terus, ditunggu terus channel atau konten-konten berikutnya ya. Karena yakin teman-teman pasti penasaran atau bahkan pasti sudah mengetahui lebih dalam tentang ilmu tajwid ini. Ya, ini diskusi saja ya teman-teman ya. Mari kita bersinergi untuk membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid. Oke, itu ya teman-teman ya. Nantikan
konten berikutnya tentang materi yang berikutnya tentunya ya, yakni materi idgham. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.